atas waktu yang diberikan. Hari ini saya akan sedikit berbincang-bincang berbagi bersama Bapak Ibu semua tentang salah satu hal yang sudah saya pelajari di kegiatan pendidikan calon guru honorer. Hari ini saya ingin mengatakan sedikit apa yang saya tahu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai pendidikan sebagai pemimpin. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran pasti setiap hari, setiap waktu kita dihadapkan pada masalah-masalah, entah itu murid, masalah sesama guru, masalah dengan kepala sekolah atau masyarakat sekitar. Hampir setiap hari kita harus mengambil keputusan untuk masalah-masalah yang kita hadapi. Betul Bapak Ibu? Betul. Misalnya saja, saya punya cerita. Ada kasus murid kelas 6 karena ada suatu penyakit. Anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran seperti murid-murid lainnya. Bahkan hal itu terjadi sampai beberapa bulan. Katakanlah 4 bulan. Kita sebagai guru harus mengambil keputusan apakah murid ini tetap diluluskan nantinya atau tidak diluluskan, karena memang anak ini tidak masuk dan sesuai peraturan untuk anak-anak yang tidak masuk melebihi batas waktu sesuai aturan tidak boleh dinaikkan atau diluluskan. Sebagai Bapak Ibu guru di sini, saya ingin tahu apa yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap anak ini. Apa akan tetap meluluskan atau tinggal kelas? Kira-kira diluluskan. Tapi nantinya ketika diluluskan di kemudian hari takut ada suatu protes dari salah satu murid atau yang lainnya. Loh, itu teman saya tidak masuk lama, kok lulus? Katanya kalau tidak masuk lama lulus. Tidak lulus. Tapi ternyata kok lulus. Ya, apa yang akan Ibu lakukan jika nantinya dengan syarat diluluskan dengan syarat Bapak Ibu? Misalnya ada Bapak Ibu guru yang memilih untuk tidak meluluskan. Kira-kira keputusan tersebut baik tidak? Tidak baik, bagus juga. Kan sesuai peraturan. Bagus juga karena sesuai peraturan. Iya. Jadi kita sebagai guru mengalami dilema, dua pilihan yang sama-sama sulit untuk kita pilih. Di sisi lain, untuk meluluskan kita ada aturan yang tertulis. Tapi jika tidak diluluskan, kasihan, teaser, anak. Untuk kasus pertama tadi kita bingung ya, di mana kita memiliki dilema. Ketika kita pilih untuk tidak meluluskan, kita merasa kasihan. Tapi kita juga memiliki aturan yang tertulis bahwa untuk siswa yang tidak masuk sudah melibatkan waktu, itu boleh untuk tidak dinaikkan. Itu untuk kasus pertama. Sekarang untuk kasus kedua. Misalnya, kita akan ada dana bos Bapak Ibu ya. Dana bos di sana sudah ada juknisnya untuk pengeluaran ini dan lain sebagainya. Di dana bos, pengeluaran untuk makan guru misalnya itu tidak boleh dianggarkan. Ya, tidak boleh dianggarkan. Kalau misalnya ada seorang guru yang memiliki ide, Bu, ayo kita makan-makan. Dananya dari mana? Kita ambil bos saja. Kan itu juga untuk kegiatan di sekolah. Makan-makan kan kegiatan di sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menjadi seorang pemimpin,
Bapak Ibu mau tidak jika ada seorang guru yang jika kasusnya seperti tadi, kira-kira Bapak Ibu mau tidak menerima usulan dari oknum guru tersebut? Nggak boleh, boleh. Kenapa kok tidak boleh? Tidak sesuai aturan. Tidak ada di sini. Nah, kalau itu kira-kira menurut Bapak Ibu itu masalah yang membuat kita dilema, sulit mengambil keputusan apa tidak? Gimana? Merupakan kasus yang membuat kita sulit untuk mengambil keputusan tidak? Nah, karena sudah ada aturannya, kita tahu betul bahwa untuk makan-makan itu tidak boleh. Berarti kita lebih mudah mengambil keputusan. Nah, dari dua kasus tersebut, Bapak Ibu, kasus yang pertama tadi kan kita bingung, dilema, memilih salah satunya boleh karena sesuai aturan. Untuk tetap meluluskan juga boleh karena sesuai hati nurani kita miser kalau sampai tidak diluluskan. Nah, kasus-kasus yang seperti inilah yang dinamakan kasus-kasus dilema etika, di mana dalam satu kasus itu sama-sama benar. Untuk kita pilih satu dan yang lainnya sama-sama benar sesuai aturan dan rasa kasihan. Untuk kasus yang kedua tadi kita sudah tahu. Nah, kasus yang kedua tadi kita tahu bahwa uang bos tidak boleh untuk makan-makan. Nah, itu kasus yang kita tahu bahwa ada unsur salah melawan benar. Salah karena untuk makan-makan salah. Kalau kita mengambil keputusan kita tidak mau, berarti keputusan kita itu benar lawan salah. Berarti bukan dilema etika lagi, melainkan rujukan moral. Jadi kasus-kasus yang kita alami di sekolah dan dimanapun itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama dilema etika, yang kedua rujukan moral. Baiklah Bapak Ibu, selama ini ketika kita menghadapi masalah-masalah atau menghadapi kasus-kasus, biasanya kita langsung ya mengambil keputusan, keputusan seperti ini. Ternyata menurut sedikit apa yang saya pelajari, ada beberapa tahap yang harus kita lakukan sebelum kita mengambil sebuah keputusan. Jadi tidak romorong kita ada masalah kita ambil keputusan, tidak. Ada beberapa tahap. Tapi dari semua tahap ini, jadi ada beberapa tahap Bapak Ibu ya. Yang pertama ada 4 paradigma etika, kemudian prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah. Dari 3 tahap ini, yang terpenting adalah keputusan yang kita ambil nantinya itu semuanya fokus pada kepentingan murid, kita. Dan yang terakhir, keputusan yang kita ambil nantinya bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, saya rasa cukup sekian Bapak Ibu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Akhirnya saya akhiri. Semoga apa yang kita terima hari ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.